Iya, sebenarnya ini pertemuan ketiga ya. Yang mana pertama memang Ibu Elsa CS Farhat Abbas juga nggak hadir. Kemudian yang kedua PD, Pak Sanjay dan pihak lawyer dari Ibu Elsa hadir, tapi di situ Pak Sanjay nggak bisa karena nggak ada Ibu Elsanya, sehingga all out waktu itu dan menjanjikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya ya deadline-nya tanggal 15 hari ini itu siap semua untuk hadir, dan kami selaku pihak UMKM menyatakan sikap waktu itu bahwa siapapun yang tidak hadir ya maka kami patut menduga kuat bahwa mereka lah pelakunya yang menggelapkan dana-dana kami ini. Ya, sebagaimana Pak Sanjay menyatakan bahwa ini dana pribadi, tapi kronologisnya memang dana kami masuk ke perusahaan lalu kemudian ya dititipkan melalui rekening pribadi dari ibu kami ini, istri Bapak Sanjay gitu. Iya. Terus Bu Elsa sendiri juga nggak hadir tadi nih, gimana nih Bang, lagi-lagi nggak ada di pertemuan ini? Saya sudah menyampaikan di beberapa waktu yang lalu pada saat mediasi yang lalu bahwa siapapun yang tidak hadir maka wajar saja bahwa mereka lah pelakunya gitu. Wajar saja kami menduga mereka lah pelakunya yang menggelapkan dana kami ini. Jadi seperti itu. Intinya kami tetap berjuang, kami tetap mengejar ya siapapun mereka. Intinya yang nggak hadir tadi kan Ibu Elsa CS FA nih. Jadi Farhat Abbas ini nggak bisa dipisahkan dengan Ibu Elsa ini. Sebagaimana waktu kami somasi ya berdasarkan dari UMKM, maka Ibu Elsa ini menjawab dengan memberikan Farhat Abbas sebagai kuasa hukumnya gitu. Iya. Lalu mungkin gimana Penyelesaiannya seperti apa tadi? Karena kan katanya untuk kedepannya lagi sudah ada kesepakatan antara pihak member dan Pak Fidi ini nggak ada lagi kejar-kejaran nih gitu, karena di situ dianggap sudah selesai. Gimana itu Bang? Persoalan kejar-kejarannya di sini memang kami menyatakan sikap waktu itu bahwa siapapun yang tidak hadir maka patut diduga dialah ya yang bermasalah gitu. Kalau masalah kejar-kejaran memang nggak lagi kalau ke Pak Fidi ya, kalau bagi kami nih. Tapi kalau untuk silaturahmi ke rumahnya untuk menanyakan itu masih sebagaimana persoalan ini belum clear. Artinya Pak Sanjay di sini, UMKM di sini clear ketika include 55M. Nah, inilah kami melihat di sini selalu dipisahkan ya, Pak Fidi hadir tapi Bu Elsa nggak hadir, sehingga nggak pernah klop ini persoalan ini, nggak ada selesainya kalau gini. Jadi seperti itu. Penegasan dari Pak Fidi sendiri kan bahwa member ini sebenarnya salah alamat gitu ya, yang seharusnya menagihnya ke Pak Sanjay karena uang yang dulu sempat disita itu sudah dikembalikan gitu kan, dan yang 55 ini kan uang dari fee lawyer sendiri terpisah gitu. Nah gimana nih Ya, tanggapannya? kalau persoalan salah alamat, saya kira pemikiran Pak Fidi nggak ada salahnya juga. Dan yang seperti Pak Fidi katakan bahwa menagihnya ke Pak Sanjay itu sudah kami lakukan. Lalu kemudian Pak Sanjay mengatakan bahwa sebagian kami berikan, sebagiannya lagi masih ada di dana dititipkan di Ibu Elsa CS ya, termasuk Pak Fidi dalam hal ini. Makanya legal standing kami ada untuk ke Pak Fidi, untuk ke Ibu Elsa Sarip. Legal standing kami ada untuk ke Farhat Abbas. Bagaimana Farhat Abbas ini ya diberikan kuasa oleh Ibu Elsa Sarip. Jadi kalau bahasanya tadi nggak ada, saya kira orang hukum tentu tahu legal standing kami ya. Dan kalau memang nggak ada ya tentu kami juga ya tidak selama inilah berjuang gitu. Seperti itu. Bang, segala upaya kan juga sudah dilakukan ya, tetapi lagi-lagi seperti ini Elsa dan Farhat tidak muncul gitu Bang. Gimana sih maksudnya, mau menyerahkah atau seperti apa nih pada akhirnya? Ya, ini justru merupakan satu bentuk semakin kami semakin yakin bahwa dana ini memang mereka gelapkan gitu. Nah, artinya gini, dari pernyataan Ibu Elsa juga di media beberapa hari yang lalu itu kami lihat semakin meyakinkan juga bahwa memang mereka ada konspirasi di sini menggelapkan dana-dana masyarakat nih ya, sehingga kami semakin yakin gitu. Makanya dari beberapa
waktu yang lalu kami sudah menekankan bahwa siapapun yang tidak hadir, saya ulang sekali lagi ya, siapapun yang tidak hadir maka mereka harus kami kejar terus. Jadi tidak ada patah semangat di sini. Ada yang namanya hukum, silakan Pak Sanjay jalankan. Kami juga jalankan bagaimana bisa ada klarifikasi di sini. Kami mau minta klarifikasinya aja, benar nggak dana tersebut ada? Tadi sudah diklarifikasi oleh pihaknya bahwa memang ada tapi sebesar 30 sekian M ya, karena itu pun diklaim bahwa ini adalah fee lawyer. Sebagaimana kami mengetahui juga fee lawyer itu memang ada 16 M. Kalau Pak Sanjay mengatakan tadi cuma 2 kali pertemuan lalu kemudian dia usulkan 16 M, ya nggak masalah juga katanya. Silakan kurangi dari 55 M itu. Kalaupun tadi pengakuannya ya dari pihak Ibu Elsa Sharif mengakui bahwa ada 39 M, silakan. Kalau memang bisa mengurangi 16 M masih ada kok sisanya. Ya, inilah yang kami ingin klarifikasi dan kami akan kejar terus sebagaimana Bang Farhad Abbas mengatakan bahwa mereka percaya hukum sumpah pocong. Kalau kami kalau memang hukum sumpah pocong mereka percaya, kami juga ada kepercayaan hukum Islam dalam hal ini, potong tangan bagi maling gitu. Nah, ini yang kami akan diskusikan bersama ya, mudah-mudahan kami bisa ketemu mereka ini yang kami duga kuat bahwa mereka lah pelakunya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tapi selain fee lawyer, dia bilang itu duit juga untuk sebagai operasional dan saat ini duitnya emang udah dan gitu udah nggak ada. Persoalan fee lawyer dan operasional, di dalam fee lawyer itu sebenarnya sudah ada rincian untuk operasionalnya. Jadi jangan dipisahkan gitu loh. Kami orang awam juga tahu kok ya bagaimana kontrak. Ya bagaimana kontrak itu, rencana anggaran biayanya itu jelas semua gitu. Nah, kalau dia pisahkan sekarang persoalannya ya, kalau dipisahkan 16 M lalu kemudian berarti ada sisanya masih puluhan M nih. Ya, itu akomodasi apa tuh yang menghabiskan anggaran sampai puluhan miliar juga, sementara pertemuannya ya cuma 2 kali. Ya apa gitu loh. Ini yang kami mau tahu. Jadi Ibu Elsa, CS Farhad Abbas harusnya hadir gitu loh supaya kami nggak salah paham. Ya janganlah malah mengusutkan benang yang sudah kusut dari awal yang kami pahami, semakin kusut jadinya kalau seperti itu. Jadi gitu. Terus langkah ke depan Abang gimana mungkin setelah ketemuan tadi Bang? Langkah ke depan tadi teman-teman juga dengar semua ya, bahwa tetap kami ngejar selaku kelompok UMKM ke Ibu Elsa dan CS Farhad Abbas. Untuk ke Vidi memang sudah sepakat tadi bahwa karena hadirnya Vidi kami mungkin tidak terlalu ramai kalaupun ke sana ya, ke rumah Vidi. Jadi terkait dengan harapan kami yaitu tetap kami mau memastikan, mau mengklarifikasi nih, benar nggak ada dana dari pihak Mimals UMKM di sini yang dititipkan ke Ibu Elsa yang selama ini selalu tidak kunjung untuk diklarifikasi gitu. Ya, tidak jelas gitu. Nah, ini yang kami mau minta nih. Tapi enggak dari Vidi kan mewakilkan tuh dari FA dan bukan mewakilkan. maksudnya secara tidak langsung. Jadi Vidi hadir sebagaimana hadir 2 kali pertemuan sebelumnya, itu memang selalu mengatakan bahwa tidak bisa mewakilkan Ibu Elsa karena yang bisa dia klarifikasi Ibu Vidi itu yang masuk ke rekeningnya cuma 9,950 miliar. Jadi hampir 10 miliar. Itu aja. Lalu kemudian Ibu Elsa menyatakan bahwa mengakui juga yang masuk ke rekeningnya dana titipan tersebut yaitu sebesar 39 miliar rupiah. Jadi memang ada selisihnya ya, nggak sampai 55 miliar di sini ya yang masuk ke rekeningnya, tapi ada secara tunai ya, makanya ini nggak klop juga nih kalau Pak Vidi mengatakan bahwa bukti transfernya nggak ada 55. Benar juga bahasanya nggak ada, artinya bahasa nggak ada di sini maksudnya tidak cukup 55 gitu. Nah ini media harus memahami nih. Dan satu lagi untuk Farhad Abbas ya, kami melihat juga ada beberapa ancaman-ancamannya terhadap kami ya selaku orang awam hukum lah ya, sampai-sampai ada dari pihak kami sampai sakit ya. Dan ini
kami sudah melaporkan juga mereka di Polda Metro Jaya dan sudah berproses. Lanjutannya Bang, gimana, Bang? berarti penyelesaian yang dimaksud dari pihak Vidi itu apa, Bang? Penyelesaian yang dimaksud yaitu klarifikasi yang tidak sebenarnya belum selesai juga ya. Berarti belum Artinya selesai ya sebenarnya. kami cuman melihat bahwa ada itikat baik nih. Ya, kami malah apresiasi ya untuk buat Bapak Vidi yang bisa hadir, yang mana 3 kali pertemuan kami saling sepakat untuk pertemuan, beliau hadir. Jadi kami apresiasi sekali. Jadi persoalan selesainya saya kira memang nggak pernah klop kalau belum jelas nih 55 totalnya soalnya. Kecuali kalau Vidi tadi dengan Pak Sanjay klop dengan yang masuk ke rekening Vidi aja, mungkin bisa aja clear. Tapi karena Pak Sanjay mengatakan bahwa tidak bisa, karena ini dana yang sudah disetujui Ibu Elsa, bahwa ini adalah dana titipan, sebesar jumlahnya 55 miliar. Lalu kemudian ada juga pernyataan Vidi direkam, ya ini ada voice note-nya gitu, mengakui bahwa memang 55M ini dana titipan. Kemudian yang kuatnya lagi ternyata ada pernyataan Ibu Elsa Sarip mengakui 55 miliar ini diakui tidak digunakan untuk peruntukan apapun ya selain dari fee lawyer-nya, seperti itu. Berarti kedepannya bakal terus mengadakan pertemuan terus ya, Bang ya? Kami setelah ini besok ya tanggal 16 kami tetap mengejar terus, dan saya sudah menyatakan sikap juga di mana-mana, jejak digital saya ada bahwa saya akan berjuang terus bersama dengan teman-teman sekalian yang tetap semangat untuk berjuang. Tapi sekali lagi jujur saya nggak pernah ngajak ya mereka, kalaupun mereka nggak bisa, saya tetap bisa ya bersama dengan teman-teman adik-adik mahasiswa. Ada 5 kampus nih yang saya sudah koordinasikan, yang mana teman-teman member yang ada di luar kota itu ingin diwakili oleh mereka, dan mereka punya legal standing nantinya dari member masing-masing. Nah sejauh itu. Oh ya Bang, tadi kan Abang bilang yang penting ketemu dulu aja sama FA dan ES ya. Iya. Dan itu habis ketemu ternyata uang nggak ada, apakah masalahnya selesai atau gimana Bang? Iya, kalau ketemu kami bisa diklarifikasi. Tapi kalaupun pernah kan sudah ketemu juga nih sama Farhad, dia mengakui bahwa 39. Ya udah, kembalikan tuh 39 kurangnya aja 16M. Yang kami tahu ada 10M sebenarnya ya fee lawyer yang sudah ditandatangani meskipun tidak berlanjut ya untuk mendampingi kliennya, dalam hal ini pihak UMKM Mimals Pak Sanjay dalam hal ini. Tapi nggak masalah, silakan. Pak Sanjay juga sudah mempublikasikan, silakan kurangi 16 itu. Artinya masih ada ya puluhan, 20-an yang bisa dikembalikan tentunya, dan cukuplah untuk kami nih dengan teman-teman yang berjuang. Ya seperti itu. Sebagaimana Pak Sanjay mengatakan, dana ini untuk bantuan ke teman-teman member sekalian. Tapi kalau nggak bisa dikembalikan gimana, antar jalan keluarnya gimana? Kalau nggak dikembalikan, saya kira ya sebenarnya kalau masalah pengembalian sudah ada tawar menawar juga Pak Farhan dalam hal ini ya. Saya ada rekamannya juga. Ya mereka menawar dari awal 2,5M ke saya supaya berhenti katanya, lalu kemudian saya sempat mengatakan waktu itu, mumpun member ini ya hanya sebagian ini yang ingin berjuang, mau nggak ya menyelesaikan di 7M ya, waktu itu 7M cukup ini ya. Lalu kemudian dia bilang